Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Novitasari, NIM E2019-1185. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, dengan judul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif yang juga sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua yaitu kebijakan kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy yaitu disebut kebijakan uang ketat atau tight money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang kedelapan yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas, merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat, merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kelima yaitu mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada dua, yaitu yang pertama mazhab Iqtisyaduna. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Kemudian yang kedua yaitu mazhab mainstream. Mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada 8, yaitu yang pertama nisbatul ikhtiyati, yang kedua iqna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul ikrot, yang keempat i'adatus sanadat,
Yang kelima, as-suhwal islamiyah. Yang keenam, islamic sukuk. Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Yang kedelapan, adatut tasdik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.